Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hakim Givari Pramudianto dan saya akan menjelaskan codingan saya. Jadi, yang pertama ialah void main print hello world. Jadi, void print hello world itu adalah program yang digunakan untuk menampilkan kata-kata hello world. Terus ada lagi yang namanya comments. Strip /2 ini adalah komen normal biasa. Lalu kalau ada slash bintang dan diikuti dengan bintang slash, itu juga sama saja komen, tetapi bedanya untuk slash bintang dapat digunakan dalam beberapa line. Lalu ada yang namanya variabel. Variabel adalah satu codingan yang mana kita membuat satu karakter yang diisikan dengan karakter lain. Seperti contohnya var nama berisi kata alif. Artinya variabel nama memiliki isi alif. Selanjutnya ada var umur berisi 19 dan var tahun lahir berisi 2006. Dan yang terakhir adalah var status berisi true. Lalu ada juga array. Array adalah suatu semacam variabel yang bisa diisi dengan banyak objek. Seperti contohnya var planets diisi dengan Earth, Pluto, Neptune, Jupiter, dan Saturn. Lalu ada lagi var data. Maaf. Sebenarnya untuk yang satu lagi itu namanya map. Dan map itu diisi dengan identifier. Jadi ada kelas dengan identifier IK2B, lalu ada variabel name dengan identifier 334241003, dan terakhir ada variabel ruang kelas dengan identifier GKT806. Berikutnya adalah operation Dart. Selanjutnya adalah if else kondisi. Jadi ada yang namanya if, else if, dan yang terakhir adalah else. Untuk codingan yang ini, if nama sama dengan Johnson, print hello Johnson. Kalau nama bukan Alif, maka namamu bukan Alif. Tapi selain dua itu akan di-print kamu siapa. Jadi mari kita perlihatkan hasilnya. Dart essentials dart essentials dart. Nah, jadi hasilnya adalah kamu siapa, karena namanya bukan dari keduanya. Perlu saya tunjukkan lagi hasil print out dari list dan map yang di atas ini. Jadi yang pertama adalah berikut adalah informasi dari data, print nama, print umur, dan print tahun lahir. Print nama Alif, print umur 19, print tahun lahir 2006. Lalu yang kedua adalah print data planets, dan kita print menggunakan array. Jadi 0 itu untuk objek yang paling pertama, 1 untuk objek yang paling kedua, 2 untuk objek yang ketiga, dan 4 untuk objek yang keempat. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 untuk objek yang ke-5, yakni Saturn. Seperti yang kita lihat di sini, print data planets menghasilkan output Earth, Pluto, Neptune, Saturn. Begitu. Lalu untuk yang tadi if else kondisi, kalau nama adalah Johnson, hello Johnson. Lalu kalau nama bukan Alif atau nama selain Alif, berarti print namamu bukan Alif. Dan yang terakhir adalah print else nama Alif. Lalu ada yang namanya for loop. For integer AI sama dengan umur, I lebih kurang atau sama dengan 25, I plus plus.
Nah, ini akan menampilkan variabel i yang berisi umur, yakni 19, dan menjumlahkan variabel i sebanyak 1 kali selama variabel i lebih kecil atau sama dengan 25. Dan untuk outputnya bisa dilihat seperti ini, yakni 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan akhirnya 25. Lalu ada juga while loop. Selama umur lebih kecil atau sama dengan 30, print umurnya adalah $umur, yakni akan menampilkan umur selagi variabel umur lebih kecil atau sama dengan 30. Hasilnya seperti ini. Umurnya adalah 19, 20, sampai dengan 30. Lalu ada do while loop, yakni variabel xi sama dengan 1. Do atau kerjakan, print angka sekarang dengan variabel xi, lalu tambahkan xi 1 selagi xi lebih kecil dari 5. Jadi untuk hasilnya adalah angka sekarang adalah 1, 2, 3, sampai 4. Dikarenakan ini lebih kurang dari 5 saja, bukan lebih kurang sama dengan 5. Lalu selanjutnya sudah selesai. Selanjutnya adalah praktikum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan isi dari praktikumnya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutnya. Selanjutnya ialah praktikum. Jadi ada praktikum pertama tentang data restoran dengan nama Elektra Seafood. Tahun didirikan tahun 2023. Pemilik adalah Mbok Iem dengan alamat Jalan Prof. Sudarto SH Tembalang, dan status buka tutup dengan teknik boolean. Jadi untuk codingannya seperti ini. Kita kasih variabel nama Risto, diisi Elektra Seafood. Lalu ada lagi variabel tahun didirikan dengan isi 2023. Variabel pemilik diisikan dengan nama Mbok Iem. Selanjutnya, variabel alamat kita isikan dengan Jalan Profesor Sudarto SH Tembalang. Lalu, variabel status kita berikan boolean, true untuk buka dan false untuk tutup. Setelahnya, kita print nama restoran adalah variabel nama resto, lalu print tahun didirikan adalah tahun didirikan, print pemilik resto adalah variabel pemilik, print alamat adalah variabel alamat. Untuk hasilnya kita lihat dulu sebentar. Dar praktikum 1 dar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi akan keluar nama restoran beserta nama di restoran itu sendiri, tahun didirikan, pemilik resto, alamat, dan status dari resto sendiri. Untuk codingannya, untuk status dari resto, if status sama dengan true, print restoran buka. Jika status dari restoran itu adalah true, maka keluarkan hasil resto buka. Selain dari true, maka print resto tutup. Nah, selanjutnya ada daftar makanan. Di sini saya print daftar makanan untuk mengenali kalau ini sudah masuk bagian daftar makanan. Jadi saya buat ini map var daftar makanan 1 dengan variabel nama berisi kepiting rebus dan harga 40.000. Selanjutnya var daftar makanan 2 berisi variabel nama isi nasi goreng harga 2.000, dan seterusnya sampai dengan daftar minum 3. Selanjutnya cara saya mengeprint semua dari var itu adalah dan menggunakan var menu sama dengan daftar makanan 1, daftar makanan 2, daftar makanan 3, dan seterusnya sampai daftar minum 3. Semua ini saya bentukkan ke list atau array, dan nanti saya tinggal ngeprint menu hingga hasil akan terlihat seperti ini. Nah, gitu. Untuk selanjutnya setelah praktikum 1 ada praktikum 2. Sebentar. Praktikum 2 adalah buatlah program menggunakan bahasa Dart.
Oke, baik, selanjutnya kita memiliki yang namanya latihan praktikum 2. Jadi latihan praktikum 2 ini kita disuruh untuk membuat membentuk menggunakan bahasa daun untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Jadi saya di sini membuat namanya function double luas lingkaran double A double B dengan double hasil A kali B kali B dan meritur hasil A kali B kali B dikarenakan rumus luas lingkaran adalah 3,14 kali R kali R. Jadi ini A adalah 3,14 dan B adalah substitusi dari R. Lalu yang kedua adalah keliling lingkaran double A double B. Double hasil adalah 2 kali A kali B dan itu hasil. Lalu saya membuat variabel lingkaran. Jadi saya memanggil function dari luas lingkaran itu ke variabel. Jadi var lingkaran sama dengan luas lingkaran dengan parameter 3,14,7 dan kita akan memprint lingkarannya seperti ini. Jadi kita langsung lihat saja dart praktikum 2.dart. Nah, jadi hasilnya adalah 153,86. Itu untuk luas lingkaran. Dan ada juga saya menghitung luas lingkaran tanpa adanya function. Jadi print 3,14 kali 5 kali 5 dengan hasil 78,5. Selanjutnya adalah variabel lingkaran 2 dengan isi keliling lingkaran yang berparameter 3,14 kali 5 print lingkaran 2, yakni 2 dikalikan dengan 3,14 dikalikan 5. Jadi hasilnya adalah 31,400002. Selanjutnya adalah program diskon sepatu. Awalnya harga sepatu adalah senilai 750.000 dengan diskon 10%. Jadi saya berikan variabel harga sepatu dengan isi 750.000 dengan diskon 0,10. Selanjutnya saya beri variabel diskon Rp rupiah dengan isi harga sepatu dikalikan diskon, yakni 750.000 dikalikan 0,10. Selanjutnya double harga akhir, variabel harga akhir saya berikan isi harga sepatu dikurangi diskon Rp. Jadi 750 dikurangi hasil perkalian dari 750 dikalikan diskon. Untuk outputnya harga sepatu sama dengan variabel harga sepatu diskon 10%, diskon rupiah adalah 75.000 dan total harga adalah harga akhir. Jadi untuk outputnya hasilnya adalah seperti ini. Total harga berdasarkan diskon adalah 675.000 gitu. Lalu untuk praktikum 2 yang terakhir ialah mengubah Celsius ke Reaumur dan Fahrenheit. Jadi caranya adalah saya membuat variabel bernama Celsius, saya isikan 25, lalu saya deklarasikan Reaumur dengan rumus Celsius kali 4 bagi 5. Selanjutnya adalah variabel Fahrenheit dengan saya beri rumus kurung buka Celsius kali 9 bagi 5 kurung tutup tambah 32. Selanjutnya di bawahnya adalah print suhu Celsius ke Reaumur dan menghasilkan Reaumur. Untuk outputnya seperti ini. Nah, begitu. Untuk selanjutnya ialah ada challenge. Dan ini challenge pertama adalah decision making. Sistem penilaian hasil belajar 0 sampai 100. Jadi untuk seperti itu saya membuat program yang berdasarkan input. Jadi saya import package Dart input output dan mengimplementasikannya di sini. Jadi saya menggunakan print sistem penilaian hasil kerja, print masukkan nilai, string input nilai sama dengan stdin.readLineSync.
read line string digunakan untuk membaca dari hasil inputan kita. Gitu. Kenapa string? Karena jujur saya belum tahu untuk int input nilainya bagaimana. Tapi dengan saya menggunakan string, saya bisa memparsekan string itu menjadi nilai integer. If input nilai nggak nol dan input nilai tidak kosong, jadinya int variabel nilai sama dengan integer dot parse input nilai. Jadi int dot parse mengubah ke bentuk int dengan isian atau parameter input nilai variabel yang saya deklarasikan tadi. Selanjutnya ini saya berikan if jika nilai lebih kecil atau sama dengan 60, print nilai sangat kurang. Atau jika nilai lebih kecil atau sama dengan 70 dan nilai lebih besar daripada 60, nilai kurang. Atau jika nilai lebih kecil atau sama dengan 80 dan nilai lebih dari 70, nilai cukup. Dan seterusnya. Untuk output saya tunjukkan. Dari praktikum 3, dot. Seperti ini. Kita masukkan nilai, contohnya dalam kasus ini adalah 75 dan hasilnya seharusnya adalah nilai kurang. Iya. Mohon maaf, bukan. Nilai cukup, seharusnya adalah nilai cukup. Mari kita enter. Iya, hasilnya adalah nilai cukup. Jadi programnya bekerja seperti semestinya. Begitu. Untuk selanjutnya, ialah sistem penilaian makanan A sampai E dengan menggunakan switch case. Jadi saya membuat file baru praktikum 4. Sama seperti tadi, saya mengimport input output, dan kalau inputnya tidak nol dan input tidak kosong, switch input case A print sangat enak dan break action, karena nanti kalau tidak break sistem akan lanjut mengoperasi. Selanjutnya adalah case B print enak, case C print cukup, break sampai seterusnya sampai case E. Hingga kalau case E akan menunjukkan perlu belajar dulu. Kalau user tidak mengetikkan A, B, C, D, E, maka akan keluar print nilai invalid. Dan kalau user menekan enter tanpa memasukkan nilai apapun, maka akan keluar print nilai tidak boleh kosong. Langsung saja saya praktekkan. Ini praktikum 4. Dart. Nah, sistem rating. Kita masukkan B, maka akan keluar enak. Ya, enak seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi program berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana kalau saya mengetikkan huruf Z, maka akan keluar nilai invalid. Begitu. Selanjutnya ialah challenge looping. Buatlah program untuk looping data pola berikut ini. Jadi saya membuat praktikum 5, yang mana program bintang 1, variabel sama dengan bintang 0, nilai n sama dengan 5, for int I sama dengan 1, i kurang dari n, terus i ditambahkan. Jadi selama integer 1 sama dengan variabel i integer, variabel i itu sama dengan 1. Dan kalau i lebih kecil daripada n, maka i akan menjumlah variabel tersebut sebanyak 1 kali. Di bawahnya adalah jika variabel j itu sama dengan 1 dan j lebih kurang atau sama dengan variabel i, maka j akan tambah 1. Lalu kita panggil variabel bintang tambah sama dengan bintang, lalu kita printkan bintang. Ayo kita coba di print dart praktikum 5.dart. Nah, hasilnya akan seperti ini. Program bintang 1, dan ini adalah yang kedua. Selebihnya sama sebenarnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.